Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismeridiani Rizky dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada mata kuliah biologi sel ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme dari komunikasi sel. Nah, ingin tahu lebih lanjut, simak slide PPT berikut ini. Terima kasih. Kenapa suatu sel harus berkomunikasi dengan sel lain? Karena sel tidak akan mampu bekerja dan membentuk sebuah jaringan bila tidak ada koordinasi dengan sel yang lain. Miliaran sel penyusun setiap makhluk hidup harus berkomunikasi untuk mengkoordinasikan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisme untuk tumbuh dan berkembang. Mulai dari sel yang berkomunikasi terbentuk jaringan, kemudian organ, dan sistem organ yang menjalankan organisme untuk hidup. Sel sebagai unit terkecil kehidupan juga mengalami proses komunikasi antar sesama sel. Nah, oleh karena itu, penting untuk mempelajari komunikasi sel yang akan dibahas pada penjelasan berikut ini. Komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel yang lain, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur pengembangan dan pengorganisasian menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Nah, peran komunikasi dalam kehidupan pada tingkat seluler tak kalah pentingnya. Contohnya pada manusia dan pohon. Triliunan sel dalam organisme multiseluler harus berkomunikasi satu sama lain untuk mengkoordinasikan aktivitasnya dalam suatu cara yang memungkinkan organisme ini dapat berkembang dari telur yang dibuahi, kemudian bisa bertahan hidup dan bereproduksi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang hubungan antar sel atau cell junction. Nah, cell junction ini merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dengan matriks ekstraseluler. Nah, cell junction ini merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada occluding junction yang dibagi menjadi dua, yaitu tight junction yang dimiliki oleh vertebrata dan septate junction yang dimiliki oleh invertebrata. Lalu yang kedua, klasifikasinya ada anchoring junction yang dibagi menjadi dua lagi, situs-situs pelekatan filamen aktin dan situs-situs pelekatan intermediate filamen. Dan yang ketiga itu ada komunikasi junction yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gap junction, yang kedua ada chemical synapses dan plasmodesmata yang hanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang occluding junction, di mana fungsinya adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, membagi sel atas dua domain, yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral, dan menyegel ruang antar dua sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Nah, occluding junction ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tight junction, di mana yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Lalu yang kedua ada septate junction, di mana morfologinya berbeda dengan yang sebelumnya. Protein yang disebut dislodge yang dibutuhkan untuk pembentukan septate junction pada Drosophila atau lalat buah secara struktur berhubungan dengan protein ZO yang ditemukan dalam tight junction vertebrata. Yang kedua ada anchoring junction. Ini adalah yang menghubungkan sitoskeleton atau rangka sel, suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks ekstraseluler. Anchoring junction ini tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel-sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsinya adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi junction yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gap junction. Nah, gap junction ini merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel yang dihubungkan oleh channel protein.
Gap junction ini memungkinkan transfer sitoplasmik langsung dari sinyal listrik dan kimia antara sel-sel yang berdekatan. Contohnya itu pada neurotransmitter dopamin yang mengurangi komunikasi gap junction di antara kelas neuron dalam retina dengan jawaban atas peningkatan dalam intensitas cahaya. Dengan fungsi membolehkan jalan lintasan ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Yang kedua ada desmosom. Nah, desmosom ini menghubungkan intermediate filamen dari sel ke sel. Desmosom ini biasanya ada di epitel, misalnya pada kulit. Yang ketiga ada plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini merupakan yang hanya ada pada tumbuhan, di mana ia menghubungkan antara sel-sel yang berdekatan. Di tumbuhan, plasmodesmata melakukan banyak fungsi seperti gap junction juga, dengan fungsi yaitu menghubungkan sel yang satu dengan yang lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul. Nah, selanjutnya ada pensinyalan lokal. Pensinyalan lokal ini merupakan komunikasi sel melalui kontak langsung. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Nah, pensinyalan lokal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pensinyalan parakrin, para yang artinya dekat. Pada pensinyalan parakrin ini, sel pensekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Nah, yang kedua ada pensinyalan sinaptik yang ditemukan pada sistem saraf hewan. Jadi sinaptik ini adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan. Sel saraf melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Penyampaian sel dapat dilakukan dengan cara protein dari suatu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain pula. Nah, yang ketiga itu adalah persinyalan autokrin atau komunikasi kontak langsung, di mana sel dapat berkomunikasi dengan cara langsung. Sel target mensekresikan hormon dan akan diterima kembali oleh sel target tersebut, yang konsekuensinya bisa mengaktifasi atau menghambat sel tersebut. Contohnya, komunikasi yang terjadi ketika pertukaran ion pada sel dalam jaringan. Nah, ini merupakan gambar perbedaan dari ketiga tipe pensinyalan tersebut, di mana yang A itu merupakan tipe pensinyalan autokrin, di mana sel dapat berkomunikasi secara langsung. Yang B itu merupakan tipe pensinyalan parakrin, yang artinya dekat. Lalu yang C merupakan pensinyalan sinaptik melalui jarak jauh. Nah, kita masuk pada pensinyalan jarak jauh atau endokrin. Jadi, hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia yang disebut hormon untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Dalam pensinyalan hormon pada hewan, sel-sel yang terspesialisasi melepaskan molekul hormon yang berjalan melalui sistem sirkulasi menuju sel target di bagian tubuh yang lain. Hormon tumbuhan atau yang seringkali kita sebut dengan regulator pertumbuhan tumbuhan terkadang mengalir di dalam tubuh, namun lebih sering mencapai targetnya dengan cara bergerak dari sel ke sel atau berdifusi melalui udara sebagai gas. Lalu kita masuk pada tahapan pensinyalan sel. Yang pertama itu ada penerimaan atau reception. Jadi penerimaan ini adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Lalu yang kedua ada transduksi. Tahap transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respons seluler spesifik. Transduksi ini kadang-kadang terjadi dalam satu langkah, tetapi lebih sering membutuhkan suatu urutan perubahan dalam sederetan molekul yang berbeda. Dan yang terakhir itu respons. Nah, pada tahap ketiga dari pensinyalan sel ini, sel yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Misalnya katalis oleh suatu sistem, glikogen fosforilase, penyusunan ulang sitoskeleton atau rangka sel. Nah, selanjutnya ada reseptor sinyal. Reseptor sinyal ini merupakan proses penyampaian pesan. Jadi ada pesan dari luar sel, lalu pada membran sel ia bertemu reseptornya dan mengakibatkan ada suatu tanggapan dari dalam sel. Pada gambar tersebut, stimulus dari luar sel berupa ligan.
Kemudian terjadi ikatan antara ligan tersebut dengan reseptor yang ada di dalam membran sel. Lalu suatu mekanisme penyampaian pesan yang akan menyebabkan perubahan ekspresi gen. Nah, pembahasan yang terakhir itu tentang second messenger. Adalah zat kimia intraseluler di mana kadarnya berubah tergantung dari sinyal primer. Fungsinya untuk menilai atau meneruskan sinyal eksternal yang tidak mampu menembus membran sel. Pada kasus hormon steroid yang dapat menembus membran sel, sinyal eksternal dapat langsung diteruskan ke inti sel tanpa melalui second messenger. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang komunikasi sel. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran untuk kedepannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.